Tantinium Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini kita akan belajar mengenai cause and effect. Ya, kita akan belajar tentang pengertian, rumus, dan contohnya juga. Jadi simak sampai akhir ya, biar paham. Berawal dari cause and effect itu adalah jenis kalimat majemuk yang memiliki sebab dan dapat menimbulkan akibat. Ingat-ingat ya, sebab dan akibat. Nah, pahami sekali lagi ya, apa itu cause and effect. Cause itu adalah sesuatu yang terjadi, sedangkan effect adalah konsekuensi atau akibat dari adanya kejadian tersebut. Contohnya aja nih, saat itu hari hujan, sedangkan kamu nggak bawa payung, ya udah itu adalah penyebabnya. Akibatnya apa? Baju kamu basah. Itu adalah sebab dan akibat. Nah, kali ini kita ngomongin hal terpenting yakni conjunction. Conjunction ini adalah kata hubung. Dan saya bagi dua ya antara atas dan bawah. Kita ngomongin atas dulu. Ada because, since, for, hence, thus, therefore, thereby, consequently, as a result. Artinya itu karena atau dikarenakan. Oke. Nah, yang bawah juga nih, due to, owing to, because of, as a result of, as a consequence of. Itu juga artinya karena atau dikarenakan. Sama artinya, bedanya cuma satu. Ya, kalimat yang mengikuti, kalimat setelahnya. Kita ngomongin atas ya. Yang atas itu wajib diikuti dengan subjek plus verb. Ingat ya subjek ya. Subjek adalah pelaku. Oke. Ya. Lalu kemudian diikuti dengan kata kerja. Tahu ya kata kerja ya? Oke, sip. Nah, yang untuk yang bawah ini harus diikuti dengan non phrase atau phrase nomina atau noun. Dan itu intinya kalau buat pembeda sih gini aja. Kalau yang bawah itu tidak ada subjek sama verbnya, gitu, nggak ada verbnya. Kalau atas ada, dah gitu. Jadi kalian harus mengingat-ingat perbedaan ya atas sama bawah. Jadi baiknya conjunctionnya ini harus dihafalkan, oke? Nah, kali ini kita ngomongin cause and effect plus verb. Nah, ingat ya. Jadi kita ngomongin conjunction yang bagian atas. Kita terangin dulu kayak apa sih maksudnya. Nah, conjunction yang atas tadi tuh because, since, for, hence, thus, therefore, thereby, consequently, and as a result. Contohnya adalah ada satu contoh nih, she is sick. She is sick ini adalah kalimat cause and effect-nya. Kira-kira cause atau effect? Yap, betul, ini adalah effect. Nah, she is sick adalah effect. Effect itu akibat ya. Dia tuh sakit, berarti kan awal mulanya kan ada peristiwa kan yang membuat dia sakit. Iya kan? Nah, karena apa? Ternyata kalimat sesudahnya adalah she slept late last night. Nah, kalian kalau lihat nih, setelah because ada she slept. She itu subjek, slept itu verb. Otomatis dia menggunakan because. Gitu ya, yang harus diikuti dengan kata kerja. Ya. Dan kalau misalnya Bu, pakainya yang since atau for, boleh nggak? Boleh saja, asal itu jelas dan nyambung ya, walaupun sama-sama artinya adalah karena atau dikarenakan. Gitu ya. Kita lihat masing-masingnya. Nah, kali ini kita ngomongin conjunction bagian bawahnya nih. Rumus pertama, ada conjunctionnya, lalu kemudian cause, lalu kasih koma, lalu kemudian effect. Oke, jadi gimana nih? Lihat di bagian layar ya. Ada kalimat yang merah itu owing to. Kita anggap aja owing to-nya hilang nih. Titik gitu ya sebagai soal. Lalu kemudian diikuti dengan her kindness, koma. Wah, udah otomatis nih. Ini menggunakan conjunction yang bagian bawah. Terutama her kindness itu kan gak ada verbnya. Oke, kita pakai owing to. Kalau pakai yang due to dan lainnya sebagainya gimana? Boleh aja, asal kalau didengarkan secara lisan itu nyambung. Jadi kita harus sesuaikan juga formasinya meskipun artinya sama. Oke, selanjutnya kita ngomongin conjunction yang bagian bawah lagi nih. Karena conjunction yang bagian bawah itu ada dua rumus nih. Ya. Oke, ini adalah rumus kedua, yaitu ada kalimat affect, lalu diikuti dengan conjunction,
dan diikuti dengan kalimat cause. Oke. Nah, kita lihat nih, diingat-ingat lagi nih conjunction yang bagian bawah, yaitu tadi due to, owing to, because of, as a result of, as a consequence of. Ada lagi nggak Bu yang lain? Sepertinya ada, dan ya kita bisa cari lagi yang lebih lengkap. Oke, dan contohnya gimana nih? Oke, kita lihat nih ada she was late, ya. Ini adalah kalimat effect. Akibat nih. Nah, she was late itu kan dia terlambat. Kok dia terlambat sih? Pasti ada penyebabnya nih. Apa cause-nya? Oh, cause-nya taruh di belakang nih ternyata. Tapi kita butuh conjunction di antara keduanya. Nah, conjunction-nya itu apa? Kita lihat di bagian cause, yaitu of her bad sleeping habit. Nah, kalau kalian lihat nih, tidak ada unsur kata kerjanya. Jadi dia pakainya seperti ini nih. Otomatis kamu pilih aja conjunction yang di bagian bawah. Gitu. Gampang bukan? Nah, sekarang kita ke soal latihannya ya. Number 1, I love living in Australia. Bla bla bla, the weather. Kalau kalian lihat nih, kok kamu suka sih tinggal di Australia? Berarti ada penyebabnya dong. Penyebabnya adalah the weather-nya. Ya, yaitu suhunya, suhu udaranya di sana, cuacanya di sana, gitu. Nah, masih ingat nggak kalau misalnya the weather, apakah ada kata kerjanya? Nggak ada. Oke, kalau gitu kamu pakai conjunction yang bagian bawah. Lalu kita lihat nih pilihan gandanya ada because, since, as, sama because of. Masih ingatkah kalian kira-kira jawabannya apa untuk conjunction bagian bawah? Ya, betul, because of. Oke, number 2, bla bla bla, my car was stolen, koma. Nah, kalian masih ingat nggak kalau ada kayak gininya, my car itu adalah subjek, was stolen itu ada verbnya. Oke, meskipun ini ada komanya, tapi yang kalian cari harus conjunction-nya. Jadi conjunction-nya apa nih kira-kira? Yang diikuti oleh subjek dan verb. Ya, betul, yaitu because, teman-temannya because gitu ya, yang bagian conjunction bagian atas. Ya, nggak mungkin because of, atau do, atau when. Jawabannya adalah A. Kemudian kita menuju ke number 3, all the flights were cancelled. Bla bla bla, the harsh weather condition. Nah, kita cuma lihat di bagian setelah titik-titiknya ada the harsh weather condition. Kira-kira ada kata kerjanya nggak ya? Karena kalimat setelah titik-titik itu tidak ada unsur mengandung subjek dan verb, otomatis kita pakai conjunction yang bagian bawah. Masih ingat nggak? Oke, ya, ada do to ya. Sehingga jawabannya adalah do to ya. Karena semua A, B, C, D ini I artinya sama-sama karena dan dikarenakan. Tapi kita harus lihat jawaban yang tepat. Oke, saatnya quiz time. Nah, ini ada soal dan pilihan gandanya. Oke, silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar video di bawah ini. Terima kasih sudah belajar bareng sama Miss Tanti di Tantinium Channel. And see you next time.